kualitasnya cukup penting dalam karir kalian atau dalam perjalanan karir kalian sekarang ini? Komunikasi itu kayak saling dimana gitu ya, jadi ngobrol, jadi harus nyaman gitu, jadi mungkin hindarin. Oke, jadi dengan komunikasi efektif yang kalian punya itu bisa mempermudah karir kalian dalam sekarang, karena orang yang kalian hadapi itu jadi lebih nyaman ya ketika berkomunikasi dengan kalian. Oke, yang kedua yang paling penting apa? Kerja sama tim ya, kan di karir nanti kita bakal kerja sama orang lain gitu, sama tim gitu. Jadi kita tuh harus bisa memposisikan diri untuk bisa kerja sama di dalam tim. Oke, betul banget ya. Jadi kalau nanti udah di pekerjaan kayak di luar kan kita gak bisa egois atau idealis ya, jadi kita juga harus bisa bekerja sama gitu. Kadang kan ada orang yang bekerja sama tuh gak bisa gitu ya, karena punya keinginannya sendiri. Jadi menurut teman-teman semua kan nilai kerja sama itu penting, karena nanti kalian harus bisa menyesuaikan diri gitu ya. Oke, gitu. Yang terakhir apa? Berpikir kritis. Nah, kenapa ini penting menurut kamu? Karena berpikir kritis sangat penting buat memecahkan suatu masalah, mencari solusi buat buat karir, buat sekarang juga kan sebenarnya berpikir kritis itu benar-benar penting ya, karena dengan kita berpikir kritis kita lebih tahu gimana caranya kita menyelesaikan masalah gitu banget. Terus problem solving itu juga ketika kita pikirannya kritis, maka kita bisa menyelesaikan hal tersebut. Oke, dari teman kelompok apa namanya? Serigala. Udah hebat banget ya memilih nilai yang betul-betul kalian butuhin gitu dalam perjalanan karir kalian sekarang maupun nanti di masa depan. Nah, sekarang buat kelompok gagak nih, kita pengen tahu kenapa kalian milih apa itu? Kecerdasan emosional atau emotional intelligence ya. Oke, boleh jelaskan kenapa pilih itu? Karena untuk karir juga kita itu tidak hanya mengandalkan kecerdasan logika kayak IQ, kita juga harus punya kecerdasan emosional, karena kita juga hidup itu kan bersosialisasi gitu, harus biar ada kenapa ada kecerdasan emosional juga, kita biar bisa empati ke orang lain, simpati ke orang lain gitu. Kalau nggak ada kecerdasan emosional, kadang kita juga nggak bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi menurut saya itu penting. Jadi menurut kamu ya, dan menurut kamu semua mungkin ada yang mau menambahkan atau cukup? Cukup ya, kayaknya jelas sekali ya, karena kenapa nanti di karir kalian atau mungkin saat ini juga kita harus punya kecerdasan emosional yang baik itu yaitu tadi, karena kita juga harus punya empati gitu kepada orang lain. Karena kalau memang kalau kita baik ke orang lain kan itu juga manfaatnya balik lagi ke kita juga, sehingga bisa memudahkan karir kita ke depannya juga. Oke, jadi keduanya sebenarnya gak ada yang menang atau kalah di sini sebenarnya, tapi kita bisa lihat gitu ya dari teman-teman semua sudah punya kesadaran atau hal yang penting yang harus kalian miliki dalam karir kalian maupun yang lagi dijalani sekarang ataupun di masa depan nanti. Nah, untuk kegiatan yang ketiga ini akan lebih pakai sisi lain juga, tapi ini sedikit lebih enjoy. Nah, sekarang kita boleh kepingin dulu ke situasinya, karena sekarang kita kegiatannya bakal sambil berdiri. Stabil ya. Saya enak. Kencok. Kayak jam juga. Ya. Kita sampai oleng. Belum ada aja tahu nih. Oke, sudah ya, karena belum ada yang jatuh berarti ganti orang di tengahnya. Nah,
detailnya seperti apa gitu ya sama kegiatannya. Mungkin sebelum kita memulai ada yang mau dipertanyakan dulu nggak mengenai konseling kelompok dari teman-teman? Nggak ada ya? Oke, saya simpulkan nggak ada, jadi kita mulai aja ke konseling kelompoknya. Oke, karena pembahasan topik pertama ini kita akan membahas tentang karir. Nah mungkin di sini saya pengen tahu dulu nih dari teman-teman semua masing-masingnya apa sih apa ya pikiran atau masalah yang tentang karir kalian tuh yang selama ini tuh jadi ya pikiran di permasalahan kalian gitu mengenai karir atau kebingungan mengenai karir yang saat ini tuh menjadi masalah buat kalian. Mungkin mau dari siapa dulu yang mau menceritakan? Merasa bingung nanti mau dilakukan seperti apa atau bagaimana, boleh siapa dulu? Baik. Kalau dari aku ya apa bingung untuk masalah karir itu kalau misalnya udah lulus dari kuliah dari BK tuh bingungnya tuh apakah harus menjadi guru BK atau mencari pekerjaan lain karena kan buat jadi guru juga kan harus PPG dulu ya nah jadi aku tuh bingung untuk apa menentukan pilihan karirku ke depannya tuh mau gimana gitu mau fokusnya di mana gitu apakah mau kayak di tentang dunia perusahaan atau dunia apa pendidikan. Oke, selanjutnya itu kebingungan atau masalah yang siapa namanya maksudnya Putri yang lagi Putri pikirkan ya selama ini. Selanjutnya siapa lagi? Boleh lagi siapa lagi? Siapa? Ada yang sudah terpikirkan kalian yang sedang kalian pikirin, yang kalian hadapin. Kalian tuh lagi struggle banget sama karir kalian tentang itu tuh ada nggak? Kalau aku kan kalau dari orang tua itu udah harus kayak mengharuskan nantinya jadi guru. Cuman aku kan masih mikir masih belum percaya juga sama diri aku sendiri kayak nantinya tuh aku kan mampu nggak kalau jadi guru gitu. Jadi bingungnya masih di sini. Oke, jadi tentang kepercayaan diri kamu ya apakah yang mampu jadi guru atau enggak? Oke, selanjutnya Laki mana? Raga? Ada masalah nggak? nggak harus masalah itu ya sebenarnya apa yang lagi kalian pikirin aja sekarang gitu tentang sekolah, tentang ujian atau apa gitu. Gimana? Aku sih dari masalah pendidikan gimana jadi sulit mempelajari lumayan agak sulit mempelajari dalam berbahasa Inggris. Jadi butuh waktu yang lama dari mata pelajaran yang lainnya kalau bahasa Inggrisnya gitu. Oke, betul. Yang lain gimana? Kalau kalian yang sekarang kalian sekolah ngerasa salah jurusan atau salah masih belum beradaptasi dengan sekolah karena kalian belum di sekolah yang impian kalian mau apa
Siapa lagi yang belum? Ada? Tiga orang lagi ya? Tiga. Lo sama kamu belum? Satu. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, sok di karena rambutnya kalian. Intinya apa yang kalau dari SMA bingung mau lanjut gimana? Bingungnya mau kerja atau mau kuliah gitu? Atau Kuliah. mau kuliah di mana? Atau mau kuliah atau mau kerja di mana nih? Bingungnya tuh yang mana? Bingungnya kira-kira gimana? Oh, oke. Mau kuliah di mana? Dua lagi? Tak. Setelah dari sekolah saya bingung saat saya bingung pilih kuliah atau kerja. Oke, bingung. Apa ini? Satu orang lagi ya? Bingung itu kebetulan kerja di luar kota, tapi orang tua tidak bingung. Bingung ngikutin kata hati kata sendiri atau kata orang tua gitu ya. Oke. Nah semuanya kan udah menyampaikan ya apa yang sedang kalian pikirkan atau masalah yang mungkin saat ini sedang kalian hadapi gitu, karena itu juga berkaitan dengan karir teman-teman semua. Nah mungkin sekarang karena semuanya juga beda-beda ya, tapi ada yang sama juga. Mungkin di sini kita tentukan dulu mau ngebahas masalah yang mana dari teman-teman semua. Mau siapa yang mau kita bahas sekarang buat topiknya? Tadi ada kebingungan buat milih kuliah atau kerja, atau bingung mau kuliah di mana, terus bingung mau ngikutin kata hati atau nurut sama orang tua, terus tadi bingung sama kemampuan diri sendiri gitu ya, dituntut jadi guru tapi diri kamunya masih struggle gitu ya. Terus tadi banyak juga kebingungan mau melanjutin fokus kerjanya di bidang perusahaan atau pendidikan gitu. Mungkin mau dibahas yang mana? Membahas masalah siapa yang tadi disampaikan. Menurut kalian kalau itu dibahas juga itu tuh ada benefitnya ke teman-teman semua gitu. Yang bingung PTL di mana? Mana nih? Sama siapa yang difokuskan? Salah bilang yang bahasa Inggris. Mau bahas hal itu? Boleh, boleh. Sepakat ya semuanya. Ya, nanti kita bahas permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bang itu, di mana dia tuh sekarang lagi kesulitan gitu ya ketika di sekolah, khususnya dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Kamu lebih harus ekstra lagi belajarnya gitu ya, karena kamu sedikit kesulitan ketika belajar bahasa Inggris gitu. Benar? Oke. Nah mungkin buat sekarang saya mau tanya dulu, sebenarnya yang paling kamu inginkan, kamu udah tahu nih masalah yang lagi kamu hadapi. Nah terus sekarang yang kamu inginkan apa? Mencari solusi Mencari solusi untuk supaya apa? supaya bisa membedakan
Atau salah? Atau gimana? Ya, wajar sih, tapi gak apa-apa lah Mbak, tapi maksimal. Oke, jadi yang kamu inginkan di sini itu solusi gimana caranya kamu bisa belajar berbahasa Inggris dengan optimal gitu ya, gitu. Salah lagi. Optimal dan maksimal. Optimal dan maksimal. Jadi optimal itu udah maksimal ya. Jadi optimal itu di atas maksimal gitu ya teman-teman. Nah, oke, kita semua udah mendengar ya apa yang diinginkan oleh Gilang teman-teman. Karena Gilang tuh pengen bisa belajar bahasa Inggris lebih maksimal lagi dan pengen dapat solusinya. Nah, dari teman-teman semua dulu nih saya pengen tahu, menurut kalian Gilang tuh harus seperti apa sih biar dia tuh bisa belajar bahasa Inggris lebih optimal dan maksimal lagi yang dia inginkan? Nah, menurut kalian dia tuh harus kayak gimana? Karena dia sekarang lagi bingung tuh. Nah, menurut kalian Gilang tuh harus kayak gimana sekarang tuh? Awal yang harus dia lakukan tuh hal apa gitu? Dari aku apa ya? Boleh bisa. Kalau dari aku ya bilang kayak sukai sesuatu misalnya dengan musik ya, dengan musiknya tapi musik bahasa Inggris, musik barat gitu. Tapi kalau kan